Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Safira dengan NIM 2015 1060 1072 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Negeri. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pemilik usaha jamur tiram. Yeah. Sebelumnya nama masnya? Nama saya Mas Rahmat, bisa dipanggil Rahmat aja. Terus gimana Pak? Di sini komoditas jamur yang diusahakan itu komoditas apa Mas? Mas misalkan jamur tiram. Jamur tiram. Jamur tiram. Ya. Kalau bidang usahanya berarti di bidang kuliner Iya, bisa kuliner. Jadi nanti dari segi usaha, dari hasil ini bisa kita pasarkan ke sektor kuliner kayak di kafe-kafe, terus di pasar, dan selebihnya itu bisa di orang asli aja sekitar. Kalau tujuan dari usaha ini apa Mas? Sementara ini saya lebih ke ini mencukupi kebutuhan kuliner. Soalnya kan kalau daerah sini kebanyakan kafe ya Mbak ya. Jadi kalau dilihat dari segi ini makanannya atau jamur itu menarik. Jadi kita cukupi untuk jamurnya. Bisa diganti dengan daging kan Mbak kalau jamur. Latar belakang Masnya mendirikan usaha jamur ini apa? Sebelumnya kan memang keluarga, dari keluarga ini ada yang usaha jamur. Jadi ketika saya ini kayak diskusi ya, prospek jamur kedepannya gimana, nanti kedepannya kan bagus. Jadi dari situ saya inisiatif membuat jamur. Kalau usaha sendiri ini berdirinya mulai kapan Mas? Mulai tahun 2019, jadi sekarang 2021 kurang lebih 3 tahun lagi. Yang terlibat dalam usaha ini mungkin siapa saja? Sementara orang tua, saya sendiri, dan tetangga. Jadi tetangga itu bisa bantu, nanti kita gaji seminggu sekali. Berarti usaha ini murni milik Masnya sendiri ya? Milik saya sendiri. Kalau mungkin ada hubungan kerjasama seperti itu? Belum ada. Kalau struktur kepengurusan usaha sendiri? Kalau strukturnya masih belum ada, soalnya kan skalanya masih kecil. Jadi untuk pemilik masih saya sendiri, dan nanti rencananya kemungkinan kedepannya bakal saya buat struktur. Jadi nanti saya tinggal kontrol aja. Kalau jumlah tenaga kerja berarti masih ada kurang lebih 3 orang. Jadi nanti ada yang mengemas, terus nanti malamnya ada yang ke pasar. Kurang lebih 3 orang. Ya kalau skala usaha sendiri berarti usaha kecil ya? Usaha kecil kan. Kalau jenis input yang digunakan juga inputnya apa aja? Kalau sementara kan ini seperti apa ya? Untuk medianya sendiri dari katul, terus campuran nanti kapur, terus sama benih jamur tiramnya sendiri. Untuk karakteristik bahan bakunya sendiri seperti apa? Kita kan masih manfaatkan bahan dari itu bekas limbah kayu. Jadi sementara ini alhamdulillah masih tercukupi Pak. Jadi nggak sampai nggak ada bara itu nggak ada. Jadi masih tercukupi semua. Untuk kendalanya sendiri, kendalanya penyediaan bahan itu tadi? Iya. Kalau kendalanya nanti dari ini, kalau misalkan memang benar-benar nggak ada katul gaji ini, gaji. Jadi kalau orangnya yang penyedia katul ini libur, kadang terkendalanya dari situ Mbak. Nggak ada katul, otomatis nggak bisa produksi backlognya. Jadi kebanyakan dari katul. Kalau untuk campuran lainnya cukup Pak, insya cukup. Kalau solusi yang digunakan untuk mengatasi katul tadi berarti ada ya? Berarti belum ada. Jadi menunggu. Soalnya kalau kita nggak pakai yang katul dari singkong itu tadi, kan kualitasnya berubah, jadinya nanti konsumennya juga lari kalau kita ada sesuai. Terus itu pengaruhnya nanti ke buah. Jadi kalau buahnya itu menurun, otomatis kita rugi. Kalau untuk bahan bakunya sendiri itu mungkin antara pesan dan barang datangnya itu berapa lama gitu Mas? Kalau kita pesan sekarang, besok bisa datang. Ya. Jadi kalau misalkan paling lama 2 hari, paling lama. Untuk cara memperoleh bahan baku tersebut, apakah ada orang yang sudah? Ada. Jadi kita nanti kan ada komunitas Mbak ya. Jadi kita kenal komunitas jarum. Jadi kita dari situ kita kenal dari orang kayak penebang kayu, terus kan ada usaha. Nah itu nanti
dari sisa-sisa kayu yang digergaji itu kan berubah jadi serbuk. Nah itu namanya kartu yang kita pakai untuk media backlognya itu tadi. Jadi sudah ada orang jadi kenalan untuk pesan-pesan kartu. Kalau untuk teknik penyimpanan bahan bakunya sendiri itu mungkin ada teknik khusus nggak, Mas? Tidak ada, Mbak. Jadi kita dari apa namanya bakari tadi kita simpan di tubuh. Nah, setelah itu ya kita olah. Jadi nggak ada penyimpanan harus diginikan. Ya, langsung aja berarti ya. Kalau bentuk output yang dihasilkan berarti bukan jamur itu tadi? Iya, langsung. Tipe produksinya sendiri berarti berkesinambungan ya, Mas? Karena kan secara terus-menerus itu diproduksi. Iya, terus-menerus. Jadi tiap hari kita panen, Mbak. Mungkin untuk layout produksinya sendiri tuh by proses atau by product? Kalau layout by product itu seperti kayak menggunakan mesin seperti itu. Lalu kalau proses itu lebih ke prosesnya. Iya. Kita lebih ke ini proses, Mbak. Jadi kalau untuk mesin sementara belum ada. Mungkin ini Mas bisa dijelaskan tahapan produksi itu mulai awal, mulai kayak yang ya bibit-bibit tadi sampai panen itu seperti apa? Jadi untuk jamur tiram sendiri ya. Jadi kalau untuk misalkan ada teman-teman yang pengen, jadi untuk persiapan awal itu penyiapan backlog. Jadi backlog itu sendiri nanti diolah dari kapur itu tadi, katul dan lain-lain, Mbak ya. Jadi kapur apa itu. Nah, setelah itu setelah backlog itu jadi kita nunggu. Jadi nunggu sampai miseliumnya itu full. Jadi kalau sudah full semua, nanti buahnya itu akan nonjol. Nah, kalau sudah nonjol kan itu backlog ada cincinnya kan. Jadi cincin itu dibuka. Setelah dibuka nanti prosesnya baru buah. Setelah itu kita produksi. Setelah produksi dijual. Kalau sudah buah itu tinggal perawatannya? Iya, tinggal perawatannya. Nanti untuk perawatannya sendiri kita cuman apa namanya kayak pengobatan seminggu sekali, terus penyiraman. Jadi kondisinya jamur itu paling tidak lembab, Mbak ya. Jadi dibutuhkan lembab. Mungkin dalam usaha budidaya ini Masnya pernah mengalami kegagalan sendiri? Pernah. Bukan kegagalan sih, lebih tepatnya itu karena kondisinya waktu itu panas, Mbak. Jadi jamur itu sempat gak buah, jadi putus. Biasanya itu setiap hari minimal 15 kilo, itu kemarin itu sempat gak ada sama sekali. Sempat kosong, jadi 1 kilo, 2 kilo habis itu gak ada. Kalau untuk mengatasi kendala tersebut? Rencananya nanti itu buat sumur sendiri. Sementara ini kan kita masih memanfaatkan dari sawah, air sawah. Untuk teknologi yang digunakan selama proses produksi itu apa aja, Mas? Kalau teknologinya kita masih belum masih belum ada, cuman kita sementara manual, Mbak ya. Tapi kalau sudah besar nanti rencananya itu kita buat ini apa namanya kayak waktu otomatis. Jadi kita nanti buat selang, kita kelilingkan ke gubuk sini. Jadi rencananya kalau misalkan waktu jam panas, katakan jam 12, itu nanti airnya bisa otomatis bersiram. Untuk hasil produksinya itu harganya satuannya berapa? Kalau dari kita ke pasar langsung, misalkan kayak konsumennya yang apa namanya jualan sayuran kita 10.000, Mbak. Tapi kalau kita konsumennya langsung ke orangnya yang langsung beli itu 12. Kalau biaya produksi, biaya tetap, biaya beli itu mungkin berapa gitu, Mas? Seluruhnya gitu. Kalau untuk akumulasi biaya, Mbak ya, kita nanti untuk backlog sendiri kurang lebih itu biaya yang tetap 2.300.000. Tapi untuk variabel lainnya bisa sampai 2 juta setengah. Kalau untuk modal mendirikan usaha ini berapa, Mas? Kalau kumbungnya sendiri tempatnya ini kurang lebih kemarin hampir 10 juta. Kalau untuk jumlah output produksi yang dihasilkan itu berapa, Mas? Outputnya per kilo? Apa? Mungkin sekali produksi itu ya berapa kilo? Kalau per hari rata-rata kita targetkan minimal 10. Tapi kan kadang ada di bawah 10 kadang. Tapi ini tergantung jumlah backlognya juga, Mbak. Jadi kalau saya sementara ini kan sudah 4.000 backlog. Jadi kalau 4.000 backlog minimal itu 10 kilo. Untuk penerimaan kotor sama pendapatan bersih itu berapa, Mas? Kalau kita ambil 10%-nya ya. Jadi kalau misalkan biayanya itu katakan kita 1 bulan dapatnya 6 juta, Mbak ya. Paling modalnya bersih itu kurang lebih 3,5. Untuk sistem pemasarannya sendiri seperti apa, Mas?
Kalau kita sementara ini kan jamur prospeknya kedepannya bagus Mbak. Jadi kita cuma promosi lewat orang-orang aja. Jadi kalau ya terus kan kadang ada orang yang jualan sayuran, nah, kita promosikan dari situ. Terus saya juga ke pasar langsung, jadi menawarkan langsung kayak gitu. Dan kedepannya rencananya mau tak buat brand nama saya sendiri. Untuk memasarkan produknya ini kemana saja? Kebanyakan ya ini tangga-tangga sama pasar. Jadi kita nanti setiap hari jam 11 malam itu ke pasar. Kalau di pasar sudah ada orang-orang yang ngatur. Cara menetapkan harga produknya itu tadi? Kita ngukur dari harga katul terus dan lain-lain itu ya Mbak. Jadi backlognya kalau misalkan katulnya naik otomatis ya kita harganya harus dinaikkan. Iya. Terus kita kalau kondisinya agak susah barang terus jamurnya kurang biasanya permintaan banyak itu bisa kita naikkan dari situ. Berarti kalau strategi yang digunakan dalam memasarkan tadi cuma secara mulut ke mulut gitu? Iya, tapi ada juga loh Mbak, kita online juga. Jadi intinya kita lewat Facebook, lewat Instagram, WhatsApp kayak gitu. Kalau kendalanya selama proses pemasaran sendiri apa? Kalau kendalanya itu dari umur jamurnya sendiri Mbak. Jadi kan jamur itu tidak bisa 2-3 hari. Nah, jadi kita panen pagi, sore harus jual. Kalau cara mengatasi itu tadi gimana Mas? Kalau kita kan kemasannya ada plastik ya Mbak ya. Jadi dibungkus plastik kita kasih angin. Jadi selama kalau misalkan memang nggak bisa diolah sekarang, besoknya bisa, cuman harus dimasukkan kulkas. Jadi kita kulkas itu bisa bertahan sampai 2-3 hari ya Mbak. Kalau untuk kemitraan sendiri mungkin ada apa tidak? Mitranya belum ada sampai sekarang. Jadi untuk pemasaran, penjualan, produksi itu kita lewat komunitas. Kalau dari Masnya sendiri yang mungkin nanti suatu saat itu ditawarkan gitu ya kemitraan, itu mungkin kepinginnya itu kemitraan yang seperti apa? Ya untuk saya ya bisa menguntungkan satu sama lain ya Mbak ya. Jadi dari segi kemitraan, dari segi saya kalau kemitraan kan sekarang contohnya kayak telur itu nanti kalau misalkan kebaikan kemitraan itu harga itu ditentukan itu sama mitra. Kalau saya pengennya nanti kalau misalkan ada kemitraan ya kita saling diskusi. Jadi misalkan barangnya saya agak turun harus bisa dikasih harga agak gede. Jadi intinya itu kita kekeluargaan kemitraannya. Jangan salah satu pihak yang menang gitu loh Mbak. Nah, kayak gitulah pengennya. Kalau menurut Masnya sendiri itu kemitraan itu penting apa enggak? Bisa dikatakan penting juga Mbak, soalnya kan kita kalau sudah bersama kemitraan, barang kita kan sudah pasti keluar, pasti kemitraan yang ngambil. Terima kasih. Semoga ini usahanya tambah berkembang. Amin.